Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua, yang sama dengan hal itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil yang baru kita dengar tadi, cukup jelas perintah yang utama dan pertama yang harus ada dalam kehidupan ialah cintailah Allah dengan sekuat tenaga, sekuat akal budi, dan cintailah sesama seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Itulah seluruh inti seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi, yang kemudian diulas lagi oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 12. Di sana terungkap, segala sesuatu yang kau kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diulang lagi. Jadi kita diminta untuk mendahului memberikan yang terbaik kepada orang lain. Apakah mungkin? Akan selalu mungkin apabila hati dan hidup kita ini diresapi oleh Roh Allah sendiri. Kita akan mampu melakukan segala kebaikan. Itu pertama-tama adalah kekuatan Roh Allah sendiri, Roh Yesus sendiri. Itu sebabnya diungkapkan, segala sesuatu yang kau kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Jadi kita diminta untuk mendahului, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kemudian perintah itu diungkap kembali, di mana Tuhan Yesus mengingatkan, segala sesuatu yang kau berikan kepada salah seorang hamba-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. Kita mendahului tersenyum kepada orang yang sederhana, mengucapkan salam kepada setiap orang. Kita memberikan sedekah kepada orang sederhana dan miskin. Itulah merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang kita lakukan di tengah masyarakat, entah itu dalam keluarga maupun di masyarakat luas, itu merupakan persembahan kepada Allah. Sehingga bagi kita sebetulnya
Kalau pagi ini kita menghadap altar di gereja ini, menghadap altar Yesus, supaya nantinya kita juga mampu memberikan persembahan di altar dunia, di altar masyarakat, di lingkungan di mana kita berada. Entah itu kita senantiasa memberikan contoh kepada masyarakat, entah dalam bentuk bersama-sama membawa lingkungan yang baik, membersihkan selokan dan sebagainya, akrab dengan lingkungan, menanam pohon di lingkungan supaya suasana menjadi teduh, enak, menghasilkan oksigen dan sebagainya. Jadi itulah, jadi memberikan yang terbaik pada orang lain itu juga merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu jangan diartikan puji Tuhan, haleluya. Apa artinya kalau kelakuan kita tidak benar? Jadi kita diminta untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tetapi kita juga tetap ingatkan, sebelum kita mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, maka kita pun juga diingatkan kita harus mampu memberikan yang terbaik kepada diri sendiri. Harus berani mencintai diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain kalau mencintai diri sendiri saja tidak becus? Nah, mencintai diri sendiri itu apa? Sederhana, nggak usah muluk-muluk. Memberikan yang terbaik, apa itu? Memberikan pada diri kita supaya kita tetap sehat, asupan yang baik, makan makanan yang berguna bagi kesehatan. Jangan sekedar mencari puas. Kalau kita hanya sekedar mencari puas, kita akan terjerumus. Banyak orang yang penting aku puas. Akibatnya yang terjadi, banyak orang mengalami kesusahan. Contoh sederhana, merokok. Orang kalau sudah puas merokok, yang terjadi apa? Dia berarti meracuni orang lain dan juga meracuni diri sendiri. Tidak menyadari bahwa asap rokok itu sedemikian berbahaya bagi lingkungan, juga bagi dirinya sendiri. Tapi ya kadang orang yang penting aku puas, egois. Pernah terjadi ketika saya bekerja di rumah sakit Cahaya Kamulyan. Satu keluarga, ibu dan anak masuk rumah sakit. Ketika saya korek, ada apa kok sampai ibu dan anak masuk rumah sakit, paru-parunya bengkak. Lalu saya tanya, yang di rumah bagaimana? Ayahnya suka merokok. Iya pastor, tiap hari rokok terus di kamar itu penuh asap. Nah ini akibatnya, anak paru-parunya bengkak, istrinya bengkak. Yang terjadi harus masuk rumah sakit. Lalu saya temui suaminya. Pak, Bapak masih sayang sama istri dan anak? Iya pastor, saya sayang, saya cinta. Kalau memang betul cinta dan sayang, alangkah baiknya kurangi merokok, kalau bisa mah berhenti. Masalahnya saya jelasin ini. Oh iya pastor, jadi saya salah, saya berdosa ya. Ya jangan terlalu merasa diri bersalah berdosa. Yang penting karena Bapak tidak mengerti. Nah, mencoba. Waduh, bagaimana ya untuk berhenti? Ya itu yang penting adalah niat. Saya sendiri dulu juga pernah merokok. Dan karena merokok itu saat banyak batuk-batuk dan gak sehat. Tapi begitu berhenti merokok, sehat. Ini buktinya saya tidak pernah sakit. Oh ya pastor, saya akan kerjakan. Nah, jadi inilah kadang-kadang orang yang penting aku senang, aku puas, tapi tidak memikirkan orang lain. Nah saudara terkasih, ungkapan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama dengan landasan rela berkorban tanpa pamrih, yang berarti setiap saat rela terdorong untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain,
lalu oleh gereja dirumuskan dalam bentuk tanda salib itu. Tanda salib kita memang harus lengkap. Kalau orang Protestan hanya salib saja, alasannya Yesus kan sudah bangkit. Nah, kalau itu alasannya, memang tidak perlu ada salib, sebab Yesus sudah tidak disalibkan lagi. Yesus sudah bangkit, jadi nggak usah ada tanda salib seperti itu. Tapi tanda salib kita di sini mengandung pengajaran yang harus kita hayati. Jadi kayu yang tegak lurus, kayu yang melintang, bentuk tubuh tersalib, itu bentuk ajaran Yesus. Kayu yang tegak lurus, simbol ajaran Yesus. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sekuat tenagamu, sekuat akal budimu. Kayu yang melintang, simbol cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Bentuk tubuh tersalib, Yesus disalibkan bukan karena apa-apa, tapi karena rela berkorban agar manusia itu hidup, agar manusia selamat. Yesus rela berkorban agar manusia memperoleh hidup, memperoleh keselamatan. Maka bentuk salib yang ada, yang bagi gereja selalu ada di rumah ataupun di mana saja, itu merupakan simbol cinta kepada Allah. Harus diwujudkan cintanya kepada sesama dengan landasan setiap saat rela untuk memberikan yang terbaik pada orang lain. Ya, memberikan yang terbaik apa? Ya, mendahului memberikan yang terbaik dalam keluarga. Istri mendahului tersenyum kepada suami, suami tersenyum kepada istri. Kalau masak, seorang istri yang terpikir bagaimana supaya suamiku senang dengan makanan yang aku masak ini. Suami juga bila bekerja di kantor yang terpikir bagaimana saya kerja keras agar istriku, anakku bahagia, tercukupi nafkahnya setiap hari. Ya, jadi itu yang terpikir setiap saat, berusaha bagaimana membahagiakan, memberikan yang terbaik. Dengan memberi, kita akan mendapat. Dengan mengetuk, pintu akan dibukakan. Jadi jangan takut kalau kita mendahului memberikan itu. Ya nanti kan jangan banyak alasan. Banyak orang kemudian punya anggapan, loh saya ini kan sudah berusaha tersenyum pada tetangga saya. Kadang-kadang ada makan saya kirim, tapi dia tetap aja cuek, bahkan membenci kepada keluarga kami. Nah, kita harus punya berpikir, kita sudah berusaha untuk baik, tetapi orang itu tetap tidak baik. Ya, kita harus bisa berpikir, ini orang itu tidak sehat. Tidak sehat psikisnya, tidak sehat jiwanya, berarti dia orang sakit jiwa seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang yang banyak melakukan kejahatan, banyak orang yang berbuat hal-hal yang menyimpang, memang kondisi psikisnya, jiwanya memang menyimpang alias sakit. Nah, sakit jiwa. Kalau orang itu jiwanya sehat, akan selalu berusaha memberikan yang terbaik pada orang lain. Jadi dalam diri manusia itu harus diibaratkan seperti gudang. Kalau dalam gudang itu isinya emas, ketika emas itu dikeluarkan akan berkilau bercahaya. Sebaliknya, biarpun orang itu dalam memuji-muji dirinya orang baik, orang rajin berdoa, rajin beribadat, tapi apa yang diperbuatnya kejahatan, maka diibaratkan ya dalam diri orang itu bangkai yang dibungkus dengan sesuatu yang hebat. Tapi kita diingatkan, lihatlah apa yang diperbuatnya. Oleh karena itu, kita diingatkan akan pesan Yesus sendiri. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Dari buah-buahnya lah kamu mengenal mereka. Banyak orang berteriak dan puji Tuhan, haleluya dan sebagainya. Tapi kita diingatkan, lihatlah buah-buahnya. Yesus juga berpesan, jangan Yesus berpesan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan Bapa-Ku yang di surga. Sebab pada akhir zaman banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Tetapi Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Loh, mana mungkin rasanya orang yang berkhotbahnya hebat-hebat, Tuhan, Tuhan, orang bicara tentang pengusiran setan, hai setan pergi dari orang ini, orang yang mengadakan pengusiran setan, hai setan pergilah dari ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Loh, kan kami sudah mengusir setan di nama Tuhan. Aku tidak kenal kamu. Loh, kami kan sudah berkhotbah demi nama-Mu, mewartakan nama-Mu dengan hebat. Aku tidak kenal kamu. Lalu orang itu dikenal sebagai pengikut, sebagai umat Tuhan, bukan hebatnya omongan, tetapi dilihat apa yang dilakukannya. Sebab apa yang dilakukan terhadap masyarakat itulah merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Berbuat baik kepada siapapun, tidak kenal lagi apakah itu agama ini, agama itu, tidak. Yesus tidak boleh dikecilkan sebatas agama. Yesus adalah Allah sendiri, firman Allah yang menjadi manusia, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, membimbing. Dan Yesus sendiri telah memberikan contoh, mendahului memberikan yang terbaik kepada umat manusia. Yang penting manusia itu selamat. Orang berdosa pun dipanggil, dan dipanggil bukan untuk menerima hukuman, dipanggil supaya bertobat kembali kepada jalan Allah. Hanya melalui aku manusia akan beroleh selamat. Hanya melalui aku, yang berarti hanya melalui Yesus manusia akan beroleh selamat. Tapi harus tetap diingat, Yesus tidak boleh dikecilkan sebatas agama. Yesus tidak boleh dikecilkan sebatas kitab suci. Yesus melampaui segala kitab suci. Yesus melampaui segala agama. Yang penting harus kita sadari, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah roh Allah. Maka hendaknya kita disadarkan, di mana ada kebaikan, di mana ada cinta kasih, di mana ada kerukunan, di mana ada semangat kekeluargaan, semangat persatuan, itu Yesus yang bekerja dalam diri orang itu. Kendati orang itu bukan orang Kristiani, entah orang tidak beragama, entah orang Muslim, entah orang Hindu, Buddha, Konghucu, tapi di mana ada kebaikan, di mana cinta kasih, di mana orang membangun semangat kerukunan dan persatuan, itulah Kristus yang bekerja di situ. Kenapa? Yesus adalah Allah. Allah itu melampaui, melingkupi semua manusia yang memiliki dunia semesta ini. Jadi sekali lagi, Yesus tidak boleh dikecilkan. Ajaran yang paling utama, yang juga bersifat menyeluruh, yaitu cinta kasih yang tadi kita dengar, yang diungkapkan, cinta kepada Allah harus diwujudkan cinta kepada sesama. Oleh itu, setiap saat kita melihat salib di rumah, di gereja, hendaknya dibuat pertanyaan dalam diri sendiri, apakah aku sudah mewujudkan makna salib itu dalam kehidupanku? Tuhan memberkati.